Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, minta tuntunan pimpinan Roh Kudus, supaya kebenaran firman ini boleh kita memahaminya, mengerti, kita bawa pulang ini masing-masing dalam hidup kita. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, masih menuntun, memimpin, menyertai kami sampai hari ini. Kami ada di berbagai daerah, bahkan ada di luar negeri, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Bapa, terpuji namamu, Engkau mempersatukan kami, walaupun kami hanya 7 orang, tapi kami percaya, 2-3 orang berkumpul, dengan nama Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir bagi kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan berbicara kebenaran firman-Mu, karena kami siap untuk mendengarkannya. Pakai bibir mulut hamba-Mu dengan hikmat meripat yang baru, pengertian yang baru. Apapun yang sudah hamba siapkan, Tuhan tambahkan itu pada malam hari ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu. Amin. Amin. Pak Hari bisa kasih saya co-host bisa, biar saya bisa bagikan materi. Pak Hari, bisa jadikan saya co-host? Ya, Pak. Halo Pak Hari. Ya, silakan Pak, silakan. Udah dibuka Pak. Sudah dibuka? Ya udah. Oke. Terima kasih Pak Hari. Ya, sama Pak. Ya, saudara, kita mau belajar firman Tuhan ya hari ini. Seperti tema yang saya sudah kasihkan, yaitu kita mau berbicara tentang mati terhadap hukum Taurat dan hidup oleh Roh. Oleh Roh ini adalah hidup dengan Roh Kudus ya, untuk memimpin Roh Kudus. Oke, kita dari berbagai interdenominasi ya. Bu Lydia sendiri dari gereja mana ya Bu Lydia? Saya kayaknya sidang apa? Saya dari Bala Keselamatan, Pak. Oh iya, saya lihat pangkat-pangkatnya ya benar. Saya ada lihat. Tapi saya bukan pendeta loh, Pak. Iya. Saya juga bukan seorang pembicara besar, Bu. Jadi kita sama-sama biasa lah ya. Apa-apa. Pendeta, bukan pendeta, kita semua hamba Tuhan. Amin. Yang paling penting itu kita hamba Tuhan, bukan pendetanya ya. Amin. Kita lebih penting jadi hamba Tuhan daripada pendeta gelar. Ya, secara kepercayaan organisasi, tapi kita yang penting kita menjadi hamba-hambanya ya. Oke, kita lihat ke dasar firman Tuhannya, yaitu di dalam Galatia 2 ayat 19 dan Galatia 5 ayat 25 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Nah, saudara, di dalam Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Dari dasar dua kata ini, dari dua ayat firman Tuhan ini, kita akan belajar sama-sama karena kenapa saudara? Kehidupan kekristenan kita pada umumnya, karena firman Tuhan, Alkitab itu terbagi atas dua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jadi tanpa kita sadari, kita mempelajari, kita mengerti tentang perjanjian lama, yaitu kitab Musa, bicara tentang Taurat, kitab para nabi, ya, dan kitab sejarah, kitab puisi. Jadi di dalamnya itu di perjanjian lama itu ada kitab sejarahnya, ada kitab puisinya, ada kitab nabi-nabinya yang bicara tentang nubuatan-nubuatan. Jadi dan yang paling penting itu berbicara tentang hukum Taurat. Oleh karena itu seringkali kita terkecoh karena kita nggak bisa membedakan antara hidup dalam hukum Taurat dan hidup dalam kasih karunia. Ini yang kita malam hari ini kita mau belajar ya dari firman Tuhan. Saya tidak bawa doktrin gereja saya
Saya hanya mau menjelaskan sesuai kebenaran firman. Puji Tuhan, kita dari berbagai denominasi, mari kita lepaskan atribut organisasi kita. Kita mau lihat apa yang firman Tuhan ajarkan malam hari ini ya. Seperti itu ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi begini, sebelum kita bahas hukum Taurat dan kasih karunia, kita harus mengerti bahwa karena kejatuhan Adam di dalam dosa, sehingga maut telah menjalar kepada semua orang, ya kan? Dia katakan begini, saya ulangi ayatnya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi dosa itu masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu maut. Jadi oleh dosa itu maka mautlah hukumannya. Mautlah akibatnya, mautlah ujungnya. Jadi oleh dosa itu maka maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam tadi, jadi kita adalah keturunan-keturunan pendosa. Ya, makanya orang katakan begini, apakah di luar Kristus orang bisa selamat? Saudara harus mengerti ini. Keturunan dosa dan keturunan orang-orang benar itu beda. Makanya kalau saudara baca di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, ada yang disebut anak-anak Allah, ya. Ini banyak kita salah menafsirkan, banyak pendeta salah menafsirkan, mereka katakan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia sehingga menghampiri anak-anak manusia. Padahal bukan, saudara. Malaikat tidak punya darah dan daging. Sekali lagi, malaikat tidak punya darah dan daging. Apalagi dikatakan bahwa malaikat yang dibuang itu, malaikat jahat itu, dia menghampiri anak-anak manusia. Salah juga. Ya, anak-anak Allah di situ adalah anak-anak Set, saudara. Pengganti Habel. Jadi ada dua keturunan Allah. Ada dua anak-anak Adam. Habel mati, digantikan oleh Set. Jadi Set adalah disebut anak-anak Allah. Kain yang tadi melarikan diri disebut dengan anak-anak manusia. Itu singkatnya saja. Jadi dalam pengertian bahwa, saudara, yang namanya keturunan Adam dan Hawa, walaupun itu ada Kain dan ada Habel atau digantikan oleh Set, tapi semuanya menjadi keturunan pendosa. Makanya dikatakan begini, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi karena kejatuhan Adam, semua orang ada di dalam maut. Sekali lagi, karena kejatuhan Adam, semua keturunan Adam tanpa kecuali ada di dalam maut. Ini firman Tuhan ya. Ya, kita mesti kuat di sini supaya kita bisa tahu seterusnya ya. Oke. Nah, alasan apa Tuhan memberikan hukum Taurat? Jadi alasan Tuhan memberikan hukum Taurat yang pertama, semua orang telah kehilangan pengenalan akan Allah, termasuk orang Israel. Roma 23 ya. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah itu ya. Saya mesti buka, saya baca ya biar kita tahu ya. Kenapa tuh bapaknya Pak Bobby? Jaringannya putus. Putus. Halo Pak Bobby. Jaringan kali. Iya jaringannya. Pak Bobby hilang tuh. Terputus. Putus kontaknya. Ya ditunggu aja dulu. Ditunggu aja dulu.
Ah, ditunggu Diub- aja. Tunggu, nanti masuk lagi dulu. Kayaknya Ditunggu aja dulu. Coba kakak hubungi. Belum juga ya. Ya belum Pak Tommy. Coba dihubungi aja, Pak. Ini ibunya lagi hubungin. Bu Iya. Mawar. Iya. Lagi berusaha masuk kembali. Sabar Pak. Sabar Bu Mawar. Oh, Dek Ada apa Mawar. kok? Sabar aja, Dek Mawar. kenapa HP-nya putus? Sinyal mungkin tuh, Pak. Kan jaringannya terganggu di sana. Jaringannya bisa putus. Keturunan adalah keturunan orang benar dan keturunan orang yang berdosa. Tetapi pada dasarnya kita harus menyadari bahwa semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Beliau sudah sampai ke sana tadi menjelaskan kalau tidak salah ya. Dan kita harus menyadari upah dosa itu adalah maut. Tidak ada lagi upah dosa itu yang lain. Nah, dalam hal ini kita harus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan ya. Makanya tadi kalau tidak salah hidup di dalam roh ya. Kalau tidak salah temanya beliau tadi itu. Nah, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang konsep dasar keselamatan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy, maka kita harus mengenal sepenuhnya Kristus. Karena Kristus datang disalibkan untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Nah, untuk kita mendasarinya Bapak Ibu, saya juga tidak mohon maaf ini malam ini kalau memang sedikit ini karena saya juga cuman masuk saja. Mari coba kita melihat Alkitab kita dulu terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, kita bisa membacakannya. Saya membacakannya ayat 12. Perhatikan, saya membacakannya Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara kehidupan di dalam roh, maka tidak bisa kita melepaskan diri daripada karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Karena karya penebusan Kristus yang memerdekakan kita dari segala dosa-dosa. Saya tanpa ini ya, tanpa. Tidak usah teks lagi, Pak. Ya, jadi kita udah sampai di tadi ya. Iya, iya, Pak. Alasan yang berikutnya, hukum Taurat itu, jadi alasan Tuhan memberikan hukum Taurat. Yang kedua adalah penuntun sampai Yesus datang. Ya, di Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24, saya coba bacakan ya buat kita. Galatia 3 itu. Kalau begini saya punya video kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya kelihatan Pak. Ya. Kalau begini muka saya kelihatan nggak nih? Ya kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, Galatia 3 ayat 24 katakan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, karena iman. Yang berikutnya, hukum Taurat, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Jadi hukum Taurat itu menceritakan tentang bayangan, tentang keselamatan itu sendiri. Ya, kita bisa lihat dalam Ibrani ya, saya baca. Jadi hukum Taurat itu diberikan supaya ini jadi ayat 1. Ini slide 1. Firman Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama
ya, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Ya, jadi ada bayangan tentang Yesus. Jadi saya baca lagi dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja tentang keselamatan itu. Jadi hukum Taurat itu memberikan bayangan tentang keselamatan yang akan datang, ya. Tetapi wujudnya ialah Kristus. Yang berikutnya, hukum Taurat memberitahukan tentang pelayanan di surga, ya, di Ibrani pasal 8 ayat 5. Yang berikutnya, dalam hukum Taurat ada perintah, ketetapan, dan tuntutan hukum Taurat. Tadi hukum Taurat itu bicara tentang perintah, ketetapan, dan tuntutan. Jadi kalau perintah tidak dilaksanakan, ketetapan tidak dilaksanakan, maka ada tuntutannya. Tuntutannya ialah kematian, hukuman. Ya. Berikutnya, hukum Taurat tidak dapat membenarkan mereka yang hidup di bawahnya. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan kita, saudara. Ya, hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan kita. Kita lihat dalam Galatia 2 ayat 1, ayat 21 ya. Galatia 2 pasal 20, ayat 21 ya. Jadi tadi ya. Galatia 2 ayat 21 dikatakan begini. Ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan saudara. Saya baca ayatnya lagi. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan saudara. Hukum Taurat itu diberikan hanya untuk mempertegas bahwa ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, ada bunyi-bunyi apa ya? Kalau bisa, kalau ini matiin ini dulu, matiin mic-nya ya, yang lain. Karena itu ada fisik. Jadi, hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan kita. Yang berikutnya, konsekuensi dari hukum Taurat, dari pelanggaran hukum Taurat adalah hukuman. Ya, konsekuensinya adalah hukuman. Oleh semua ini, semua orang mengalami maut. Jadi, karena konsekuensi pelanggaran hukum Taurat adalah hukuman, maka oleh semua ini, semua orang mengalami maut atau kematian. Ya, kita lihat lagi, saudara. Lihat ayat yang kedua, Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bermegah dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, jadi kita sudah mati bagi dosa. Jadi hukum Taurat hanya memperlihatkan bahwa karena dosamu kamu akan mati. Tapi hukum Taurat itu tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita. Sama sekali tidak bisa. Kita lihat dalam Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Ya, malah hukum Taurat itu merangsang dosa. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hidup di dalam hukum Taurat hanya berbuah bagi maut, tidak pernah berbuah bagi Allah. Jadi hukum Taurat itu ya hanya membuahkan maut, saudara. Ada suara-suara apa ya? Oke. Nah, oleh karena itu Alkitab katakan kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena kasih karunia. Kita lihat ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Roma 7 ayat 4 dan 5. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Jadi kita sudah mati nih. Kita sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya
kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia. Sorry, saya agak salah situ ya. Milik Kristus, milik orang lain, yaitu milik dia, itu milik Yesus ya, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Tadi, ketika hukum Taurat kita berbuah bagi maut, tetapi kalau kita diselamatkan karena kasih tetap karena kasih karunia, kita dapat berbuah bagi Allah. Ya, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat 6 dikatakan begini, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi saudara sudah bebaskan. Ketika saudara mengenal Yesus, saudara sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Karena Yesus mengenapi hukum Taurat, Yesus menggantikan kutuk hukum Taurat, sehingga dia dikatakan terkutuklah orang yang di kayu salib. Ya, Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, sehingga kita yang sekarang melayani dalam keadaan baru dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat finish. Kalau saudara baca di Roma pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, itu di situ menggambarkan bagaimana kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kita telah mati bersama-sama supaya kita hidup lama kita telah dikuburkan dan kita telah bangkit dalam hidup yang baru. Jadi oleh hukum Taurat itu, karena kematian Yesus melambangkan, memberikan atau bersama-sama dengan kematian Kristus itu, kita percaya kepada kematiannya, kita sudah ada dalam kematiannya, kita menguburkan hidup lama kita dan kita hidup hidup yang baru. Kalau saudara bisa baca Roma pasal 6 ayat 4 sampai 7 ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia, mereka hidup oleh roh. Roh di sini hidup oleh kekuatan, tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Kita baca ya. Kita baca Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Saudara, saya bicara semua dasar firman Tuhan ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Dalam daging ini dalam daging Yesus ya. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi yang tadi itu, kitanya harusnya mengalami maut karena hukum Taurat tadi, karena pelanggaran-pelanggaran tadi, karena pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan oleh hukum Taurat tadi, ya. Tetapi karena Kristus mati supaya tergenapilah apa yang menjadi kematian kita, Yesus telah menanggungnya. Maksudnya begitu. Jadi harusnya kita yang mati, tapi Yesus yang sudah menanggungnya. Yang tergenapi di dalam kita dikatakan begitu ya. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Supaya tuntutan hukum Taurat, saya baca sekali lagi, Roma 3 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dalam pengertian, kita yang harus mati, tetapi kita nggak jadi mati. Karena apa? Karena Yesus sudah menggenapinya. Begitu. Ini kalau baca tulisan Rasul Paulus dalam kitab Roma ini, kalau saudara tidak bisa mengerti, saudara tidak bisa menggalinya dengan baik, saudara akan salah memahaminya ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, oleh kematiannya, menggantikan kita yang harusnya mati, mengalami maut. Oleh karena itu, saudara, ada firman Tuhan yang katakan, Yesus turun ke alam maut dan menginjili orang-orang mati. Bukan orang yang mati dalam pengertian tadi bahwa kita yang tadinya di alam maut, kita semua walaupun masih hidup, entah itu sudah mati, kita yang semua karena dosa Adam kita mengalami maut, Yesus turun ke alam maut itu supaya kita dengan iman percaya bahwa Injil keselamatan itu telah datang oleh kematian Yesus, kita dibangkitkan bersama-sama. Itu yang dimaksudkan Yesus menginjili di dunia orang mati, gitu ya. Ada ketika waktu saya kuliah teologi, Andre Samudra bukunya itu tentang penginjilan orang mati. Penginjilan orang mati ya, ini keliru saudara ya. Dia kita bahas bukunya, dia salah pengertian. Dia mengatakan bahwa kita yang jadi kita anak-anak Tuhan ini bisa menginjili orang mati dalam pengertian begini. Kalau orang kerasukan, kita tanya rohnya, kita injili dia. Enggak begitu saudara. Pengertian Yesus turun ke dunia ke alam maut, menginjili di alam maut itu, menginjili maksudnya tadi itu posisi kita sudah di alam maut,
Yesus turun ke alam maut supaya kita yang menerima Injil keselamatan, kita dibangkitkan. Itu maksudnya, ya. Bukan kita bisa menginjil orang kerasukan, menginjil roh-roh yang merasuk orang-orang hidup, itu bukan. Nah ini, itu yang ditulis oleh Andre Samudra dalam bukunya ya. Berikutnya saudara. Nah, jadi seperti itulah kita. Nah, saudara, kita karena kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, kita hidup oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita mulai berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, lalu kita masuk dalam pelayanannya Roh Kudus, ya. Jadi kita dituntun oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh, lalu kita hidup di dalam pelayanan Roh Kudus. Jadi kita ini, saudara, kita dilayani oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa memberitakan Injil. Kita dilayani, kita didorong, kita dibawa. Kita dibawa. Ya, kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 8. Betapa lebihnya 2 Korintus 3 ayat 8, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Roh di situ besar. Jadi ketika kita ada di dalam pelayanan Roh Kudus, itu produksi. Jadi Roh Kudus itu tugasnya itu ada di antara kita, melayani kita anak-anaknya, mendorong kita, membawa kita, mengangkat kita, memulihkan kita. Apalagi membaharui pikiran kita setiap saat. Nah, itulah tugas Roh Kudus dalam pelayanan rohnya. Dalam pelayanan Roh Kudus itu. Kita dibaharui setiap saat. Kita masuk dalam sebuah pelayanan. Jadi sebelum kita melayani orang, Roh Kudus terlebih dahulu sudah melayani kita, saudara. Ini luar biasa. Jadi betapa lebihnya, 2 Korintus 3 ayat 8. Betapa lebihnya, besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Roh itu huruf besar, bukan huruf kecil. Roh itu adalah Roh Kudus. Jadi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh Kudus bagi gereja Tuhan itu, yang menyebabkan kita dapat diubahkan, kita dapat dipulihkan, kita dapat apalagi dibaharui setiap saat oleh pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi itu bukan, Paulus katakan begitu, bukan berarti Roh Kudus, kita dengan upaya kita, tidak. Roh Kuduslah yang membaharui pikiran kita. Karena orang tidak bisa jadi baik tanpa Roh Kudus, saudara. Orang tidak bisa melakukan satu pun kebenaran tanpa ada Roh Kudus. Orang bisa jadi baik, dianggap orang baik. Kebaikan orang belum tentu kebenaran di hadapan Allah. Contoh, orang jahat, kartel-kartel narkoba di Meksiko, mereka membagi-bagikan sembako waktu COVID-19, heboh di dunia. Baik bagi orang yang menerima, tapi belum tentu benar di mata Allah. Bisa mengerti ya, saudara ya? Nah, berikutnya, ya. Pelayanan Roh Kudus inilah yang menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22. Jadi pelayanan Roh Kudus ini di dalam kita sehingga menghasilkan buah roh. Karena Roh Kudus ada dalam kita sehingga menghasilkan buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Nah, karena Roh Kudus ada dan menggerakkan kita, melayani kita, membaharui kita, ya, maka timbullah buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh, ya. Ya, sekali lagi, pelayanan Roh Kudus menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi pelayanan roh menghasilkan suatu hukum yang baru. Ya, pelayanan Roh Kudus ini juga menghasilkan suatu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Nah, kemarin saya di salah satu persekutuan doa, ada persekutuan doa kantor, di kantor ya. Lalu anak karyawan itu katanya, yang penting kan Pak Pendeta, kita setia dalam ini, kita setia melakukan hukum Taurat. Salah kan? Padahal hukum Taurat kita sudah mati. Kita sudah kuburkan. Hukum Taurat itu apa? Coba 10 hukum Taurat itu. Nah, karena dosa itu kan kita sudah mati sebenarnya. 10 hukum Taurat kita sudah mati. Jadi, kita enggak. Kita dilahirkan baru bukan untuk melakukan hukum Taurat, saudara. Tapi ada hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Ya, dikatakan begini.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada yang lain lagi, termasuk hukum Taurat. Sudah tidak ada. Hanya ada satu hukum kasih. Yaitu satu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Ya, jadi mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengapa kita mengasihi Allah? Karena kita sudah merasakan kasih Allah. Orang tidak mungkin mengasihi Allah karena kalau mereka tanpa mengalami kasih Allah. Jadi intinya adalah ketika kita menerima kasih karunia kita diselamatkan, itulah bentuk kasih Allah dalam hidup kita. Kita sudah menerima kasih karunia ini. Makanya iman kita adalah iman kasih karunia. Karena kasih karunia itu datang menyelamatkan kita yang tidak bisa selamat ini, saudara. Datang menyelamatkan kita yang tidak bisa menyelamatkan diri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi mempergunakan hukum Taurat. Nggak bakalan bisa. Hukum Taurat itu salah satu, salah semua. Bikin 9, lakukan 9, salah di 1, ulangi lagi dari 0. Ada lagi butir-butir hukum Taurat yang begitu banyak, aturan-aturan yang Musa turunkan, yang Allah turunkan bagi bangsa Israel yang ketika kita pelajari, banyak sekali hukum-hukum itu, saudara. Itu adalah butir-butir dari 10 hukum itu, saudara. Itu ada ribuan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Salah satu, salah semua. Ulang lagi dari awal. Oleh karena itu, Yesus harus datang menyelamatkan kita yang tidak berdaya, yang tidak bisa menyelamatkan diri dari maut, saudara. Ya. Nah, saudara, hukum kasih ini dijabarkan oleh Rasul Paulus. Kita tahu ya. Jadi hukum kasih ini, saudara, ada 10 buah roh, yaitu diawali dengan kasih, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu Rasul Paulus menuliskan lagi kepada jemaat di Korintus. Di jemaat di Korintus, Rasul Paulus lagi membahas tentang kasih. Nah, ini kasih. Kasih itu bukan makanya saya ini kan pelayanan penjara, saudara. Pelayanan penjara 10 tahun saya pelayanan penjara ya, masuk keluar penjara. Di seluruh Indonesia saya masuk. Sampai ke Bali, sampai ke Sumatera ya. Saya belum pernah ke Sulawesi tapi ya, belum pernah ke Sulawesi. Saya berdoa supaya saya pindah ke Sulawesi, ya. Nah, saudara, itu orang-orang penjara, mereka kalau kita datang nggak bawa sesuatu, mereka bilang katanya punya kasih. Nah, kasih Allah yang dimaksudkan itu bukan benda. Kasih Allah yang dimaksudkan oleh Allah itu bukan materi, bukan uang, bukan harta, bukan, saudara. Kalau kita memberikan sesuatu, entah itu uang, entah itu sembako, entah itu apa kepada sesama kita, itu adalah wujud dari praktek kita memberi, bukan mengasihi ya, memberi. Jadi salah satu implementasi hidup kita adalah memberi, saudara. Tapi bukan kasih yang dimaksud, ya. Kita lihat apa itu kasih dalam 1 Korintus 13. Kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Ia tidak mencari untung. Ya. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, 9 juga. Buah roh 9, kasih 9. Nah, inilah yang dimasukkan dengan hukum yang kita harus. Jadi kita hidup di dalam kasih. Tuhan hanya menuntut kita melakukan kasih. Menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Menjadi anak Tuhan yang murah hati. Karena poin-poin kasih ini adalah bentuk kasih kita kepada saudara kita. Saya kasih contoh begini. Kalau saya katakan saya mencintai Pak Hari, saya mencintai Pak Martin dan yang lainnya, Ibu Lydia dan yang lain-lainnya, berarti saya harus sabar kepada dia. Itu bentuk kasih saya. Bukan saya memberi dia sejumlah uang, itu bukan. Itu adalah bagaimana saya memiliki sifat kasih, sifat memberi, ya, bukan. Jadi sifat kasih itu, ini intinya sifat kasih itu. Saya kalau katakan saya mengasihi sesama saya harus sabar terhadap dia, saya harus murah hati terhadap dia, saya harus tidak cemburu terhadap dia, saya tidak boleh memegahkan diri terhadap dia, saya tidak sombong terhadap dia. Itu bentuk kasih kita. Saya tidak boleh memarahi dia atau menjadi pemarah kalau berhadapan dengan dia.
Dan saya juga tidak boleh menyimpan apa yang menjadi kesalahannya. Ini adalah bentuk kasih, inilah hukum baru yang kita jalankan. Jadi hukum Taurat itu sudah kita kuburkan. Saudara, saya baca lagi ya, kita baca firman Tuhan banyak-banyak nggak apa-apa ya. Saya baca. Kenapa? Alasan hukum Taurat, saya bilang hukum Taurat sudah dikuburkan. Apa namanya? Dosa hukum Taurat sudah dikuburkan. Lebih tepatnya begitu ya. Bukan hukum Tauratnya, dosa yang dinyatakan. Jadi begini, dosa yang dinyatakan oleh hukum Taurat kita sudah kuburkan. Dosa yang dinyatakan oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu hukum Taurat itu hadir memberitakan banyak hal yang tadi kan. Salah satunya adalah memberitahukan bahwa ada dosa. Begitu loh. Nah, saya baca ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Yesus ya maksudnya. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, perhatikan. Sebab jika kita menjadi satu sama kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, karena kita tahu ini ayat yang ke-6, Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, dosa yang dijelaskan hukum Taurat yang mendeteksi bahwa kita telah ada dalam hukum ini, dosa hukum Taurat ini, saudara. Ya, 10 hukum yang menyatakan dosa ini. Kita sudah mati, kita sudah kuburkan. Jadi jangan ingat-ingat lagi. Apalagi kita katakan, yang penting kita lakukan hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat itu diberikan bukan untuk dilakukan, tapi hukum Taurat itu diberikan menyatakan kepada kita bahwa ada dosa. Ini loh dosa 1, 2, 3, sampai 10. Itu dosamu. Kamu harus buang itu, kuburkan itu. Maksudnya begitu, saudara. Jadi, kalau saudara sudah ada di dalam Kristus, saudara katakan, yang penting kita lakukan hukum Taurat. Jangan sebut-sebut hukum Taurat lagi, saudara sudah mati, dikatakan pasal 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi sudah terkubur. Hukum Taurat yang menyatakan 10 dosa itu, dan poin-poinnya dan butir-butirannya itu kita sudah terkubur. Kita sudah kuburkan manusia lama, kita sudah mati olehnya. Kalau kita hidup sekarang, kita hidup oleh Roh Kudus dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih itu ada di dalam 10 buah roh dan juga ada di dalam 9 buah roh dan juga ada dalam 9 hukum kasih, ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 tadi, saudara. Nah, itu saja saya dapat bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Maaf tadi agak terganggu karena saya punya ini tiba-tiba putus, tidak bisa ikut, tidak bisa nyala, saya juga bingung ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa dulu sebelum kita mau bertanya atau kita mau lanjutkan dengan acara lain. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Berkati firman yang sudah keluar dari perbendaharaan-Mu Tuhan, yang Kau taruh dalam bibir mulut hamba-Mu, Engkau sudah tambahkan. Kalau yang kurang Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, firman ini menjadi baru bagi kami semua pada malam hari ini. Kami mau melakukannya, dan kami mau hidup di dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.